Terima kasih Tuhan, sungguh nama-Mu begitu indah dan berkuasa. Itu yang kami percayai dan itu yang kami alami. Terima kasih Tuhan, telah menjadi Tuhan, telah menjadi Bapa bagi kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Baik, kita buka Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Saya akan bacakan, ini agak panjang ini ayatnya, karena ini sebuah cerita. Ayat 1 sampai berhentinya nanti. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Baik, Bapak Ibu, sedikit ada konteks di sini antara Samaria dan Yahudi. Jadi menurut sejarahnya atau menurut ceritanya, orang Samaria dan orang Yahudi ini tidak berkawan, tidak berteman. Karena sudah ada konflik. Konfliknya, jadi kita lihat Samaria ini adalah sebenarnya tadinya orang Yahudi. Jadi kalau kita mau Samaria ini mengaku bahwa mereka orang Yahudi, dan memang mereka orang Yahudi, yaitu di kerajaan Israel Utara. Ya, pada waktu itu kerajaan Israel terbagi dua. Dan karena sudah direbut oleh kerajaan Asyar, sehingga orang-orang kerajaan Asyar ini mengimpor orang-orang luar ke dalam. Sehingga terjadilah pernikahan silang antara orang Yahudi dan orang lain yang bukan Yahudi. Nah, sehingga ada perdebatan ketika orang Yahudi yang dibuang ke Babilonia kembali lagi kepada kerajaan Israel, sudah ada perlawanan bahwa masing-masing mengklaim yang mana Yahudi murni. Oke, kami bilang kami orang Yahudi murni. Orang Samaria bilang tidak, kami yang Yahudi murni. Sehingga ini menimbulkan pepecahan. Dan orang Samaria ini ada setengah tinggal di Israel, ada setengah tinggal di Palestina. Jadi kalau dilihat memang yang diperdebatkan Yahudi, yang mengaku Yahudi asli, kalian tidak asli. Sudah ada pernikahan silang, sudah ada pernikahan campuran, ya. Dan ini menimbulkan ketegangan sosial. Dan ini menimbulkan perbedaan pandangan, bahkan kegiatan-kegiatan agamawi pun memang ketika orang Samaria ini yang tadinya Yahudi, ketika dikalahkan oleh kerajaan Asyar ini, mereka juga ikut praktis agama-agama Asyar. Udah mulai kompromi dia. Yang tadinya percaya kepada Jehovah, dia percaya kepada yang disembah orang kerajaan Asyar. Dan orang Samaria ini bisa berbahasa Yahudi, bisa berbahasa Arab. Tadi saya sudah bilang ya, ada yang sebagian tinggal di Yerusalem, ada yang sebagian tinggal di Palestina. Nah, ini kejadiannya sebelum Yesus. Ya kan? 6 abad sebelum Masehi. Jadi perbedaan ini sudah terjadi. Sehingga pada zaman Yesus, ada seorang perempuan Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi saking ketatnya peperangan ini atau perbedaan pendapat ini atau kebencian ini yang sudah ditanam, sehingga waktu Yesus mengumpamakan tentang mengasihi musuhmu, dia mengumpamakan seorang Samaria yang menolong orang yang bukan Samaria. Itulah ketika itu ada orang Yahudi yang dibegal ya, dan tidak hanya dirampok, disiksa dan hampir mati lewat imam, tak ditolong, lewat Lewi, tak ditolong, lewat Samaria. Jadi itulah perumpamaan yang dipakai Yesus, bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Dia pakai gambaran itu.
Nah, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Bapak Ibu, orang Samaria mempercayai sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Dan mereka mempercayai bahwa disinilah Abraham mempersembahkan Ishak. Sementara orang Yahudi mempercayai di gunung lain. Oke? Jadi waktu dibilang gunung ini, gunung itu maksudnya. Gunung Gerizim tadi. Jadi ini adalah gunung keramat yang tingginya 500 meter. Dan inilah yang mereka percayai, disinilah mereka menyembah Tuhan, disinilah mereka bertemu Tuhan. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, orang Yahudi percaya bahwa di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Amin. Ini berbicara tentang bahwa menyembah Tuhan bisa di mana-mana. Itu yang ingin Yesus perkenalkan kepada perempuan Samaria ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kata Yesus. Dia refer ke diri dia. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dia Samaria, orang Yahudi, sama-sama menunggu Mesias. Karena tadinya dia Yahudi juga. Disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tadinya kan Yesus lapar nih, disuruh murid-muridnya pergi cari makan, beli. Berarti kan diasumsikan lapar dia kan. Nah, setelah dia pulang mau dikasih makan, padaku ada makan yang tidak kamu kenal. Siapa yang pernah ketika kita mengabarkan Injil, mau dia bertobat atau tidak bertobat, ketika saudara selesai mengabarkan Injil, ada satu semangat yang membara dalam diri saudara. Ada yang pernah mengatakan, ada yang pernah mengalami itu? Katakan amin. Yang tadinya lapar pun gak jadi lapar kan? Betul gak? Saya mengalami, tapi waktu dikasih makanan tetap saya makan gitu. Artinya perasaan itu ada gitu loh. Dan itu yang dialami Yesus. Dia telah menyampaikan kerajaan Allah itu. Dia mengatakan aku Kristus itu. Lapar dunia itu tadi tiba-tiba hilang saudara. Kan jangan
kita jangan lupa, Yesus itu 100% manusia, 100% juga Tuhan. Artinya apa? Dia juga alami yang namanya kelaparan. Dia alami yang namanya kehausan. Tapi ketika dia mengabarkan Injil, hilang lapar dunianya. Amin. Itulah bedanya Yesus dengan saya. Kalau saya tetap makan. Artinya Yesus lebih hebat. Amin. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, kita bicara misi. Misi ini adalah ketika kita mengabarkan Injil melewati boundaries atau melewati perbatasan geografis. Tahu itu maksudnya ya? Dari pulau ini ke pulau satu atau ke negara ini ke negara satu. Yang mana saudara harus belajar berbahasa yang akan saudara jangkau. Itu namanya misi. Dan Yesus telah melakukan ini. Jadi ketika orang Batak pergi ke Aceh itu misi. Kenapa? Karena orang Batak harus melakukan penjangkauan ke Aceh. Yesus telah melakukan ini dengan perempuan Samaria. Amin. Murid-murid itu berkata seorang kepada, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi? Oke, 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang. Oke, terus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya. Singkat cerita percaya. Oke. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat pagi hari ini adalah pertemuan dengan Yesus merubah hidupmu. Katakan amin. Tadi saya sudah kasih background, saya sudah kasih latar belakang bagaimana orang Samaria dan orang Yahudi tidak bisa bertemu. Iya kan? Dan ini mungkin saudara sudah tahu ini backgroundnya nih. Kenapa si perempuan itu harus jam 12 siang ke sumur? Karena dia adalah seorang pelacur. Dan seorang pelacur sangat hina di mata orang Samaria dan orang Yahudi. Sehingga dia harus muncul siang hari. Kenapa? Karena pada siang harilah tidak ada orang. Pagi-pagi mereka sudah ke ladang. Sehingga siang-siang harilah kosong orang. Nah, pergi dia ke sumur, ketemu dengan Yesus orang Yahudi. Nah, singkat cerita, pertemuan mereka ini merubah hidup si perempuan ini. Amin. Dan dalam sejarahnya, inilah penginjil tercepat di dunia. Kenapa? Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia kembali ke kota, dia sampaikan kepada orang-orang di kota bahwa aku bertemu dengan seseorang yang mengetahui segala sesuatunya tentang diriku. Yang tadinya dia menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya, tapi setelah bertemu dengan Yesus, ada keterbukaan, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan. Lepas si perempuan itu, dia jumpa sama orang, dia gak takut, dibilang, kau kan pelacur. I don't care, Aku bertemu dengan Kristus. Amin. Artinya rasa malunya, dosanya itu sudah lebih hebat pertemuan dia dengan Yesus dibanding kegagalan dia. Menjadi penginjil tercepat. Dan apalagi yang terjadi ketika orang-orang itu mendengar, dia tidak hanya mendengar, tapi juga bertemu dengan Kristus. Orang-orang itu, amin. Pertemuan dengan Kristus merubah hidupmu. Amin saudara. Apa yang terjadi ketika kita bertemu dengan Kristus? Saya ingin Bapak Ibu tangkap pewahyuan ini. Ketika kita bertemu dengan Kristus, tidak hanya keselamatan yang kita dapatkan. Tidak hanya keselamatan yang kita dapatkan. Hidup sehat kita dapatkan. Amin. Hidup diberkati kita dapatkan. Amin. Amin. Saya punya 3 orang anak. Jocelyn, Natania, Gavrila. Jocelyn, Natania, Jeremia. Anak sendiri lupa. Jocelyn, Natania, sama Jeremia. Mereka sekarang sudah mulai mengetahui ada sebuah rahasia. Mereka diskusi bertiga.
tahu nggak kayak mana cara supaya Bapak kasih uang? Kayak mana dek? Peluk cium dia katanya. Jadi setiap kali mereka datang sekarang sama saya, asal dipeluknya, asal diciumnya, kau mau apa? Itu kan kak katanya. Kita kasih 50. Ganti warna lah pak katanya. Kasih warna merah 100. Pintar mereka sekarang. Pertemuan mereka dengan orang tua, mereka tahu mereka akan diberkati. Amin. Jadi dia udah tahu rahasia itu. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya kehidupan kekal yang kita dapatkan. Orang tua pun ketika dia memberikan itu semak sukacita. Karena dia tahu, dia kenalnya bapaknya. Apalagi dengan Bapak kita di surga. Amin saudara. Kadang-kadang yang menjadi masalah apa? Kita hanya mencari yang biru atau yang merah saja. Padahal kalau kita bertemu dengan Tuhan itu, apapun kita minta dikasih. Amin. Jadi seorang bapak ini lagi main laptop di kantornya. Dia ada laptop, ada handphone, ada pulpen, ada mainan semua di situ. Kerjalah bapaknya. Anaknya lagi main di lantai. Mainan, boneka, segala macam. Ternyata bosan lah anaknya ini. Setelah bosan anaknya ini, dia datang ke bapaknya. Waktu bapaknya ini lihat, wah datang anakku. Dia berharap anaknya ini tadi mau meluk dia kan. Datang dia ke meja, disursarinya lah semuanya. Taunya sursari teh? Sorry. Disursari itu maksudnya dikacaukannya lah semua barang bapaknya ini. Diambilnya lah laptopnya, diketik-ketiknya lah, diambilnya tadi handphonenya, dimain-maininnya lah. Dalam bapaknya, ya kukiranya tadi dia mau datang untuk memeluk aku. Kadang-kadang Bapak di surga juga begitu. Ya kan? Mungkin lagi dilihatnya Pak Supri lagi ngapain, datang Pak Johan. Tuhan, minta uang. Mau gagu-gagu kan? Dikiranya saya mau meluk Tuhan. Waduh, padahal kalau kita peluk tadi Tuhan itu, kalau kita nikmati, kita bertemu dengan Tuhan itu, apapun yang kita minta dikasih. Sama seperti Bapak tadi, sama seperti Bapak kepada anaknya tadi, apapun yang kita minta dikasih. Amin saudara. Jadi pertemuan dengan Tuhan membuat tidak hanya hidup kita ke surga, tapi kita diberkati. Dan memberikan satu kekuatan jati diri, identitas dalam dirimu. Fokus kepada Tuhan, nikmati Tuhan, alami Tuhan dengan pertemuanmu dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang mengalami Tuhan, orang-orang yang menikmati Tuhan, orang-orang yang fokus kepada Tuhan, dia nggak terlalu pikirkan lagi omongan orang. Oh kau kurus, misalnya dibully gitu kan. Saya dulu orangnya penuh tekanan Bapak Ibu. Dulu saya kurus krempeng, sampai orang bilang kurlep. Kurus lepes. Itulah gelar-gelar saya waktu SMP dan SMA. Dibully, baru birong galot. Udah birong ada galotnya. Semua lah itu. Dan ini membuat saya tidak percaya diri. Karena kenapa? Saya lebih menikmati perkataan orang itu daripada apa yang kata Tuhan tentang saya. Hidungnya mancung ke dalam, giginya nggak ada yang rapat. Maksudnya nggak ada yang memang rapat semua gigi saya. Maksudnya giginya tumpang tindih, ya kan? Dia jena semua. Jadi kalau kita dulu kenalan mau ngomong sama orang, mulut kita pun kita atur ngomongnya supaya jangan nampak gigi kita itu, ya kan? Agak inilah supaya jangan nampak. Karena kalau nampak, kok gigi kamu kok maju mundur kayak gitu kan? Dan kalau udah dibilang maju mundur, udah nggak enak lagi kita pulang. Itu yang menjadi ingatan kita. Aduh, kok bisa lagi gigiku ini ya, maju mundur, ya kan? Yang di bawah. Kalau saya sekarang nggak peduli, saya tunjukkan pun sama saudara. Gigi maju mundur. Kenapa? Karena saya tahu saya anak Tuhan, merdeka. Amin. Jangan lagi hidup karena apa kata orang, Bapak Ibu.
Oh pendeta itu gemuk sekali. Habis dia dimakan uang persembahan. Ya kan? Mulai koreksi. Ada gak tadi gua ambil uang persembahannya? Oh pendeta itu kurus sekali. Tak diberkati. Salah lagi. Inilah tadi kalau kita hidup omongan orang. Pendeta itu dasinya kepanjangan. Kalau panjang segini kan? Minggu depan pendeta itu setel. Kepanjangan katanya kemarin. Setel. Dibuatnya segini. Khotbahnya, pendeta itu dasinya kependekan. Panjang salah, pendek salah. Jadi hidupnya hanya menyesuaikan karena apa kata orang. Jangan Bapak Ibu. Belajarlah seperti seekor Raja Wali. Amin. Raja Wali dia terbang. Ada burung gagak di atasnya. Ketika burung gagak itu di atas punggung Raja Wali, dia patuk-patuk itu si Raja Wali. Tok, 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 tok. Tapi Raja Wali don't care, tak peduli. Sampai apa? Dia fokus tetap makin naik dia terbang, makin tinggi. Dia tak pedulikan punggungnya ini dipatokin sama si burung gagak ini tadi. Dia makin tinggi, saking tingginya, nggak ada lagi oksigen, mati si burung gagak ini. Artinya apa Bapak Ibu? Engkau tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu. Tahu ini kan? Kalau burung terbang di atas kepalamu kau larang, jangan kau terbang di atas kepalaku. Gak ada hak saudara melarang itu, dia punya sayap. Tapi saudara bisa melarang burung bersangkar di atas kepala saudara. Artinya apa? Ya kalau dia mau bersangkar kau usirlah. Jangan pula burung mau bersangkar di atas kepalamu, kau biarkan. Itu tadi, ketika ada omongan-omongan orang kepadamu, kau biarkan burung itu bersarang di atas kepalamu. Bertemulah engkau dengan Tuhan. Amin. Karena ketika engkau bertemu dengan Tuhan, itu artinya engkau fokus kepada Tuhan, engkau terbang tinggi. Engkau terbang tinggi, biarkan omongan-omongan itu tadi mati dengan sendirinya. Karena dia sudah kehabisan oksigen. Dan kalau saudara diomongin, percayalah satu hal, berarti saudara orang terkenal. Haleluya, katakan amin. Kalau saudara digosipin, kalau saudara dibicarain, nggak usah kau mendele. Aku orang terkenal rupanya. Digosipin aku ya. Kalau kau direndahkan, ada omongan-omongan rendah, berarti engkau orang tinggi. Engkau orang sesuatu yang orang berharga. Si ringo-ringo ini. Padi dari mana? Mencalonton. Agak terkenal berarti awak ya kan? Ya kan? Ngapain kita hidupkan omongan itu? Ya kan? Itu tadi. Kalau tadi saya tak bertemu dengan Kristus, kalau saya tadi tak bertemu dengan Tuhan, sudah saya aminin hidupnya itu. Omongannya itu. Sehingga fokus saya pun tidak lagi pada Tuhan. Amin. Saya mau Bapak Ibu hidupin firman Tuhan ini. Artinya jangan terlalu, berikanlah reaksi yang positif. Orang yang bertemu dengan Tuhan, dia memberikan warna, katakan warna. Orang yang bertemu dengan Tuhan, ketika dia omongin dia memberikan rasa, katakan rasa. Bukan satu rasa satu jiwa, bukan. Ketika orang bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ya, orang ngomongin negatif, orang ngomongin jelek, dia memberikan rasa, dia memberikan warna. Bukan reaksi yang melawan, bukan reaksi yang, apa kau bilang tadi? Lipat-lipat kau nanti. Kau bilang, nang di bawah tohon, adok karotas. Asa, ribak. Adok karupuk, asa urorop. Jangan begitu saudara. Teh celup, kalau dimasukkan ke air dingin, airnya berubah tidak? Tidak kan? Kopi, kalau saudara aduk dengan air dingin, berubah tidak? Tidak. Teh celup itu, dia akan berubah ketika dimasukkan ke air panas. Dia memberikan rasa teh. Air panas itu apa? Yaitu omongan-omongan tadi. Ketika saudara dikatakan jelek lah, saudara dikatakan nggak ada jodoh lah apa segala macam, nggak usah panik, berikan rasa.
Amin. Kopi dimasukkan ke air panas, dia akan rasa kopi. Kopinya terasa. Amin saudara. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhan reaksinya harus seperti itu. Karena Yesus sudah kasih contoh kok. Udah pernah saya kasih contoh yang bunga mawar ini kan? Tapi tak apa-apa lah, saya ulangin sekali lagi. Saya pikir ini contoh yang sangat bagus, yang bisa kita aplikasikan. Ada sebuah gereja di Singapura ini, 5.000 jemaatnya lebih. Pada suatu hari pendetanya bilang, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Tolong setiap jemaat bawa bunga mawar yang paling cantik, paling indah, dan paling mahal sesuai budget masing-masing. Bukan bunga palsu, bunga hidup. Mulailah mereka membeli kan. Ada yang beli 1 tangkai, karena memang budgetnya cuma 1 tangkai. Ya dalam jemaat ini pun ada kadang-kadang pingin pamer kan gitu kan. Ada yang dibeli 1 baskom. Kan ada bucket rose bucket gitu kan. Dibelinya, di dalam hati, pingin ku tunjukkan bahwa aku mampu membeli 1 baskom. Ya kan? Ada yang beli satu tong. Dibawa 1 tong. Jumatnya datanglah minggu depannya. Dengan gaya masing-masing. Ada yang malu-malu karena 1 kan. Tapi waktu masuk gedung terasa wanginya. Bunga mawar. Ada yang bawa 1 baskom tadi dengan gaya pamer lah dia kan. Memang wanginya langsung digini-ginikannya lah ke hidung-hidung orang. Sebenarnya kayak namanya kayak saudara, aku beli banyak gitu kayak. Sampailah 5.000 jemaat punya bawa bunga mawar masing-masing. Waktu penyembahan sebelum khotbah, mari kita bangkit berdiri kata jemaat. Kata pendetanya, pegang bunga mawarmu. Semua pegang bunga mawar. Ada yang malu-malu, ada yang confident. Angkat tinggi-tinggi bunga mawarmu. Di sini masalahnya saudara. Yang bawa 1 kan gampang. Yang bawa banyak agak susah. Baru dibilangnya, goyang-goyang bunga mawarmu. Makin repot. Kalau 1 kan gampang. Yang biasa ini. Semakin digoyang, semakin apa gedung itu? Semakin wangi. Bunga mawar. Terakhir pendetanya bilang apa? Jatuhkan bunga mawar yang kau beli itu. Yang 1 gampang, gitu. Cuman 1. Yang banyak ini, ratusan dolar aku beli, kau suruh jatuhkan. Tapi karena pendeta yang perintah jatuhkan. Dijatuhkan. Lalu apa saudara? Injak-injak bunga mawar itu. Yang 1 gampang, nanti besok bisa aku beli lagi. Yang banyak ini pun dijatuhkan. Intinya apa? Semakin diremukkan bunga mawar itu, semakin wangi gedung itu. Semakin dihancurkan bunga mawar itu, semakin aroma mawar di gedung itu penuh. Itulah contoh yang dikasih Kristus. Semakin dia disiksa, semakin dia dicambuk, semakin dia disalibkan, dihancurkan, mati di kayu salib, semakin kita memperoleh kehidupan kekal. Amin. Dia tidak melawan. Dagingnya, Tuhan yang 100% juga manusia berkata, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini. Artinya Bapak Ibu, dia mau menyerah. Tapi dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Sampai dia disalib. Bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Nikmati Tuhan dalam penyembahanmu. Engkau tidak perlu lagi ke Israel. Tirai sudah terbelah. Artinya engkau bebas kapan saja datang kepada Tuhan. Mohon maaf, di toilet pun kau bisa menikmati Tuhan. Kau nikmatilah dua-duanya itu. Artinya apa? No limitation. Nggak ada lagi batasan. Dimanapun kau bisa jumpa Tuhan. Amin. Di Sakura. Sakuranya teh. Dimanapun kau bisa nikmati Tuhan. Amin. Bagaimana caranya?
lewat penyembahan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu di situ suara hati Tuhan. Tuhan bicara kepada saudara lewat firman Tuhan. Amin. Nikmati itu. Ya, setiap kali saya dapat postingan kakak, saya sangat diberkati. Wah, mereka bertemu dengan Tuhan. Asal jangan berdebat, nggak ada perdebatan kan Pak? Nikmati Tuhan, perkatakan firman Tuhan itu. Karena kalau semakin engkau bertemu dengan Tuhan, semakin engkau sama dengan Kristus, engkau melihat orang lain pun sama dengan Kristus, maka tak ada gosip-gosip. Kalaupun saudara digosipin, dikata-katain, udahlah yang saya bilang tadi, engkau terkenal, engkau populer. Atau balas dia dengan memberikan rasa, ya, rasa teh, rasa kopi, ya. Jam 10 lewat, saya nggak tahu ini takutnya terlambat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang singkat ini Tuhan, boleh berbicara kepada setiap kami, biarlah apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, itu menjadi pedoman kami, untuk boleh memberikan rasa, untuk boleh bereaksi yang positif kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan buat pertemuan Tuhan dengan kami. Kami tahu Engkau juga menginginkan waktu-waktu bertemu dengan anak-anak-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, pengerja, gembala, Pak Pendeta Nando beserta keluarga, semua Tuhan pengerja, Engkau berkati Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.